Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofi Laila dengan NIM 55522100091 dan teman saya. Nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522210060. Kami akan membahas mengenai perkembangan teori akuntansi untuk memenuhi tugas minggu pertama mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SEMSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait teori akuntansi pada chapter 1 dengan sumber rujukan dari dua buku, yaitu Schroeder dan Scott. Pembahasan pertama terkait pengertian teori. Seperti yang kita ketahui, teori itu identik dengan kata pengetahuan, prinsip, dasar, dan gagasan yang dianggap sebagai pendapat yang harus diterima secara luas, supaya teori tersebut itu menjadi bermanfaat. Adapun pengertian teori menurut Webster, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, bisa menjadi suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat suatu perilaku dari serangkaian fenomena tertentu. Nah, teori akuntansi itu terbagi menjadi dua jenis utama ya. Yang pertama, ada teori normatif atau normatif teori, yaitu teori yang menjelaskan sesuatu yang seharusnya, what should be. Teori ini lebih kepada penilaian praktik dan standar yang harus diikuti. Yang kedua, ada teori positif atau positif teori, yaitu teori yang menjelaskan apa yang ada, what is. Teori ini lebih ke pembuktian secara empiris dan memprediksi suatu kasus. Misalnya, terkait kebijakan perusahaan, apakah kebijakan akuntansi yang diterapkan di entitas itu sudah layak diterapkan sepenuhnya, dan apakah kebijakannya itu relevan dengan kebutuhan internal entitas. Kemudian, ada pun tujuan teori akuntansi. Yang pertama, memberikan serangkaian prinsip dan hubungan yang menjelaskan praktik-praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik yang tidak teramati. Yang kedua, menjelaskan alasan kenapa suatu entitas memilih menggunakan metode akuntansi tertentu daripada metode akuntansi lainnya. Dan seharusnya memungkinkan para penggunanya untuk memprediksi ciri-ciri perusahaan yang memilih menggunakan berbagai metode akuntansi. Nah, perkembangan teori akuntansi secara umum itu penting ya, karena besarnya peranan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kehidupan perekonomian kita. Suatu entitas pastinya membutuhkan teori akuntansi, supaya memudahkan mereka dalam mengalokasikan sumber daya entitas dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah awal akuntansi. Di slide ini terdapat gambar tokoh peneliti yang bernama Denis Shahmat Beserat. Denis ini mengemukakan bahwa asal-usul tulisan itu ditemukan dalam perhitungan. Jadi, ada praktik dahulu, baru kemudian adanya teori. Sama halnya dengan mata kuliah teori akuntansi ini, yang mana diterapkan bukan di semester awal, melainkan di semester atas. Karena pada dasarnya kita harus belajar praktik dahulu, kemudian teori. Kemudian, Denis ini menemukan potongan tanah liat yang dibakar, yang mana mereka tidak dapat mengidentifikasi di hampir setiap situs arkeologi di Timur Tengah. Ilmuwan ini pun menganggap bahwa kepingan tersebut adalah kumpulan dari bagian sistem akuntansi kompleks yang digunakan di seluruh penjuru Timur Tengah, mulai tahun 8000 sampai 3000 sebelum Masehi. Setiap keping itu melambangkan item tertentu. Misalnya, ada seekor domba atau satu toples minyak, dan keping-keping tersebut digunakan untuk mencatat dan memperhitungkan akun persediaan. Lalu dari hasil riset Denis, ia mengemukakan bahwa adanya catatan akuntansi lainnya yang berasal dari ribuan tahun lalu, yang mana telah ditemukan di belahan dunia lainnya. Catatan ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat perkembangan, orang-orang tuh ingin tahu informasi terkait upaya dan pencapaiannya. Selanjutnya, pada tahun 1915, ditemukan papirus Zenon yang merupakan suatu bentuk sistem akuntansi. Papirus Zenon ini memuat informasi terkait sejumlah proyek konstruksi, kegiatan pertanian, dan operasi bisnis dari perkebunan pribadi Apollonius selama periode sekitar 30 tahun selama abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi, akuntansi telah ada di zaman Romawi, dan mereka menyebutnya sebagai papirus Zenon dalam bentuk dokumen.
Bangsa Romawi membuat catatan-catatan kompleks, namun mereka menggunakan huruf alfabet untuk menunjukkan angka-angka karena mereka tidak dapat mengembangkan sistem akuntansi yang terstruktur. Nah, kemudian mulai muncul kebutuhan untuk menyimpan catatan secara akurat di era Renaissance, yaitu sekitar tahun 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, bangsa Italia sedang mengusahakan perdagangan dan perniagaan. Pada tahun 1494, muncul satu tokoh akuntansi di Italia yang bernama Fra Luca Pacioli. Kita mengenal beliau sebagai bapaknya akuntansi. Luca Pacioli adalah seorang cendekia yang menulis buku tentang aritmatika serta menyertakan penjelasan mengenai double entry bookkeeping di dalam bukunya. Sistem double entry bookkeeping ini memungkinkan organisasi bisnis untuk menyimpan catatan yang lengkap atas sejumlah transaksi, yang mana pada akhirnya berujung pada kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Suatu sistem double entry yang lengkap itu mirip dengan yang kita gunakan saat ini. Sistem Pacioli itu disebut dengan Method of Venice, yang banyak dimasukkan di dalam buku matematika pada zaman tersebut. Kemudian, menurut keterangan di buku Scott, pada tahun 1543, sistem double entry ini telah tersebar di seluruh Eropa dan telah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Negara Inggris menjadi salah satu penyebab terjadinya sebagian perkembangan akuntansi. Pada awal abad ke-18, adanya konsep penggabungan modal usaha atau joint stock company yang berkembang di Inggris untuk menegaskan hal eksistensi permanen, kewajiban saham yang terbatas, dan kemampuan mentransfer saham yang akhirnya menciptakan jual beli saham di pasar. Maka terjadilah perubahan dari akuntansi keuangan yang mana dari sistem yang memungkinkan ke pedagang untuk mengontrol operasinya, kemudian menuju ke sistem untuk menginformasikan investor. Sedangkan pada buku Schroeder, adanya faktor lain yang mempengaruhi perkembangan akuntansi selama abad ke-19, yaitu evolusi ventura bersama atau joint venture menjadi korporasi bisnis di Inggris. Semakin berkembangnya akuntansi, maka akan menyebabkan munculnya kebutuhan akan pelaporan keuangan, baik untuk internal maupun eksternal entitas. Selanjutnya masih tentang sejarah akuntansi, tapi sekarang lebih spesifik membahas akuntansi di Amerika Serikat pada abad ke-19. Yang pertama itu adanya spekulasi luas di pasar sekuritas Amerika, berupa saham yang digoreng, dan monopoli besar yang menguasai segmen-segmen perekonomian Amerika Serikat sehingga memunculkan pergerakan yang progresif. Yang kedua, pada tahun 1900-an dikeluarkan sebuah laporan yang meninjau praktik tersebut dan menyarankan bahwa profesi akuntan publik independen harus dibentuk untuk mengurangi pelanggaran entitas yang terjadi. Jadi pada akhir abad ke-19 itu, trading sedang berkembang dan mengalami pembaharuan. Kemudian adanya monopoli terhadap usaha tertentu yang menguasai perekonomian dan di sana pun ternyata ada pelanggaran. Jadi ekonominya itu berkembang, namun juga banyak pelanggaran terkait tingkat kepatuhan terhadap akuntansi. Sehingga dibutuhkan profesi akuntan publik yang diharapkan bisa mengatasi pelanggaran tersebut. Adanya konsep pemeliharaan modal yang berevolusi dan dipandang sebagai cara untuk mengekang pelanggaran entitas. Pada tahun 1916, muncul lembaga yang bernama American Institute of Accountants atau AIA dan American Association of the University Instructor in Accounting atau AAUIA. Kedua lembaga tersebut didirikan dengan tujuan mengatasi pelanggaran yang sering terjadi di suatu entitas. Selanjutnya pada tahun 1929 terjadi peristiwa pasar saham jatuh. Peristiwa ini dikenal dengan depresi besar atau Great Depression dan memungkinkan intervensi di sektor korporasi menjulang. Jadi, Amerika berusaha supaya pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga di Amerika. Beralih ke pembahasan berikutnya terkait akuntansi di Amerika. Adanya intervensi pemerintah membuat Amerika melakukan upaya reformasi diri dengan mempertemukan perwakilan dari lembaga New York Stock Exchange atau NYSE dan American Institute of Accountants atau AIA, serta American Accounting Association atau AAA. Muncul dua bagian paling penting dari hasil legislasi Kongres yang telah disetujui saat itu. Dua hal itu berupa Securities Act atau Undang-Undang Sekuritas yang disahkan pada tahun 1933 dan Securities Exchange Act
atau Undang-Undang Bursa Saham yang disahkan pada tahun 1934. Yang mana Undang-Undang Bursa Efek ini menetapkan adanya Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC ini didirikan untuk menjalankan berbagai undang-undang sekuritas. Selanjutnya, pada tahun 1936 sampai 1938, SEC ini melakukan perdebatan internal terkait perlu atau tidaknya untuk melakukan perkembangan standar akuntansi. Karena standar akuntansi itu akan dipakai di seluruh entitas di wilayah Amerika. Lalu, pada tahun 1938, SEC memutuskan dalam Accounting Series Release atau ASR nomor 4 bahwa ia mengizinkan sektor swasta untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. ASR nomor 4 ini pun menyebutkan bahwa laporan yang diajukan kepada SEC harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritatif yang substansial. Pihak Amerika pun membuat pernyataan prinsip akuntansi dengan tujuan karena profesi akuntan merasa bahwa mereka belum sempat untuk mengembangkan teori akuntansi. AIA setuju untuk mempublikasikan kajian yang dilakukan yang berjudul A Statement of Accounting Principle. Tulisan ini cukup kontroversial karena hanya merupakan survei dari praktik yang terjadi yang dianggap menceritakan praktik akuntan tentang lakukan apa yang Anda anggap terbaik. Beralih ke penjelasan berikutnya terkait American Institute of CPAs. Pada tahun 1936, dibentuk organisasi yang lebih besar yang diberi nama American Institute of Certified Public Accountants. Organisasi ini terdiri atas AIA yang bergabung dengan American Society of Certified Public Accountants. Organisasi ini berperan dalam mengatur pengaruh terhadap pengembangan teori akuntansi dengan dibentuknya yang pertama Komite Prosedur Akuntansi, yang kedua Dewan Prinsip Akuntansi, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama mengenai Komite on Accounting Procedure. CAP ini dibentuk pada tahun 1936 dan dibentuk karena adanya akuntan profesional. Kemudian adapun Accounting Research Bulletin atau ARB, yang mana lembaga ini berperan dalam mencetuskan pengumuman, tidak mendikte praktik wajib, dan menerima otoritas hanya dari penerimaan umum. Kemudian, ARB ini dikonsolidasikan pada tahun 1953 menjadi Accounting Terminology Bulletin. Yang kedua adalah Accounting Principle Board atau APB. Pada tahun 1936, Komite on Accounting Procedure atau CAP dibentuk oleh American Institute of CPAs. Namun, CAP ini dikritik oleh APB karena bertindak sedikit dan mengeluarkan standar yang tidak konsisten dalam kasus yang terjadi. Akibatnya, APB merumuskan formasi dan struktur, serta jenis-jenis pernyataan berupa opini APB. Selain CAP yang mendapat kritikan, ternyata muncul juga banyak kritikan kepada APB yang mencakup. Yang pertama, independensi dari anggota APB. Individu yang menjadi anggota dewan harus memiliki tanggung jawab penuh di tempat lain. Maka hal itu dapat saja mempengaruhi pandangan mereka terhadap masalah-masalah tertentu. Yang kedua, struktur dewan APB. 8 kantor akuntan publik terbesar saat itu secara otomatis mendapatkan satu posisi sebagai anggota dalam dewan dan biasanya hanya terdapat 5 atau 6 akuntan publik lainnya pada keanggotaan APB. Yang ketiga, waktu respon. Permasalahan darurat akuntansi yang muncul tidak dapat diinvestigasi dan diselesaikan dengan cepat oleh para anggota paruh waktu. Selanjutnya yang terakhir adalah Financial Accounting Standard Board. Karena banyaknya kritikan terhadap APB, maka pada tahun 1971, Dewan Direksi American Institute of CPAs ini menunjuk 2 komite. Yang pertama, The Watt Committee. Komite ini dipimpin oleh Francis Watt dan bertugas mengkaji bagaimana menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang benar. Komite ini merekomendasikan penghapusan APB dan pendirian FASB. Selanjutnya, komite yang kedua adalah The True Blood Committee. Komite ini dipimpin oleh Robert Trueblood dan diminta untuk menentukan tujuan laporan keuangan. Pada slide ini berisi terkait struktur FASB dengan alur. Yang pertama, menunjuk Dewan Penasehat atau Dewan Amanat. Kemudian, Dewan Penasehat itu akan memimpin dan memerintahkan untuk membuat Financial Accounting Foundation atau
keuangan akuntansi dasar. Yang mana? Yang pertama itu Financial Accounting Foundation harus menunjuk dan menandai Financial Accounting Standard Boards yang terdiri dari 7 anggota. Dan yang kedua, Financial Accounting Foundation juga harus menunjuk dan mendanai Financial Accounting Standard Advisory Council yang terdiri dari 20 anggota. Selanjutnya yang ketiga itu Financial Accounting Standard Board harus menunjuk satuan kerja Dewan Standar dan mereka saling menerima feedback karena mereka saling berhubungan. Dan yang terakhir itu Financial Accounting Standard Boards terdiri dari staf administrasi dan staf riset. Adapun misi Financial Accounting Standard Boards atau FASB yaitu menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai arahan dan edukasi kepada publik, termasuk penerbit, auditor, dan pengguna informasi keuangan lainnya. Selain misi di atas, Financial Accounting Standard Board pun berperan merumuskan dan mengeluarkan beberapa jenis pernyataan. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dikenal sebagai Statement of Financial Accounting Standards. Yang kedua, Interpretation and Technical Bulletin. Serta yang terakhir, pernyataan konsep akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Concept. Ratusan standar akuntansi diumumkan oleh beberapa pembuat standar akuntansi yang berbeda. Maka dari itu, perlu dilakukannya kodifikasi atau pengumpulan oleh Financial Accounting Standard Boards karena banyaknya standar akuntansi yang dibuat oleh orang yang berbeda. Kemudian, pada September 2004, pembina FAF menyetujui pendanaan untuk proyek kodifikasi dan pengambilan FASB. Kemudian pada Juni 2009, Financial Accounting Standard Boards mengumumkan bahwa kodifikasi akan menjadi sumber tunggal dari semua US GAAP non-pemerintah. Pada tanggal 1 Juli 2009, akhirnya FASB Accounting Standard Codification atau FASB-ASC menjadi satu-satunya sumber bagi Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, FASB-ASC Codification ini efektif diberlakukan untuk periode interim dan tahunan yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sofi Laila. Selanjutnya adalah kelebihan standar atau standar overload. Ternyata peristiwa standar overload ini membebani kepada perusahaan atau bisnis yang berskala kecil. Karena ketentuan dari GAAP atau standar GAAP yaitu Generally Accepted Accounting Principles ini tidak relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang ada di bisnis skala kecil. Karena GAAP ini bertujuannya atau peruntukannya untuk melayani kebutuhan pasar sekuritas, yaitu pasar modal atau contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, dari peristiwa standar overload ini ternyata perusahaan atau bisnis kecil ini mendapatkan konsekuensinya. Ada 3 konsekuensi yang didapatkan oleh bisnis atau perusahaan yang berskala kecil. Yang pertama adalah jika bisnis yang berskala kecil tadi mengabaikan ketentuan GAAP dari laporan keuangan auditan, maka opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion atau opini tidak wajar atau adverse opinion itu dapat diberikan. Jadi karena mengharuskan menggunakan standar karena mengabaikan dari standar GAAP, maka akan di dalam laporan keuangannya akan ada tidak lengkap ataupun adanya kesalahan penyajian karena mengabaikan dari ketentuan GAAP tadi. Nah, konsekuensi yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi semua peraturan atau standar GAAP tadi itu dapat menyebabkan bisnis berskala kecil tadi mengabaikan pengembangan hal-hal lainnya, termasuk informasi yang lebih relevan. Jadi, bisnis yang berskala kecil tadi harus mengeluarkan dana ataupun kas lebih untuk mematuhi standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan GAAP tadi. Dan akhirnya, karena kas yang dikeluarkan lebih besar, mungkin akan mengabaikan hal-hal yang lebih relevan yang mungkin bisa dilakukan
untuk bisnis yang skala kecil tadi. Konsekuensi yang ketiga yaitu kantor-kantor CPA atau Certified Public Accountant atau kantor akuntan publik yang masih berskala kecil itu tidak cukup mampu membayar jasa tenaga ahli yang selalu tersedia di kantor-kantor CPA besar. Jadi ketika klien datang kepada kantor CPA yang masih berskala kecil dan meminta atau untuk pengauditan atau untuk meminta membuat laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP, maka dari kantor CPA berskala kecil tadi akan meminta bantuan kepada tenaga ahli yang ke kantor CPA besar. Tapi sangat disayangkan ketika permintaan klien tadi sesuai dengan standar GAAP, maka dari kantor CPA kecil itu harus berskala kecil itu harus mengeluarkan dana yang lebih besar, dan mungkin itu tidak cukup. Dan itu mungkin tidak semua kantor CPA yang masih berskala kecil bisa melakukan itu dan bisa mengambil permintaan klien tersebut. Dari peristiwa standar overload tadi yang dialami oleh bisnis yang berskala kecil, ternyata banyak para akuntan yang memberikan respon ataupun saran untuk masalah tersebut. Dua diantaranya adalah saran yang pertama, menerapkan bisnis apapun tanpa memperhatikan besarannya. Artinya, mau bisnisnya skala besar, kecil, menengah, ataupun industri tertentu, itu tetap menggunakan standar GAAP tadi. Tapi ada saran yang kedua, yaitu diterapkannya untuk bisnis yang berskala kecil, besar, ataupun industri tertentu, itu menggunakan standar-standar yang memang sesuai dengan besaran skala bisnis tersebut. Ternyata tidak hanya para akuntan aja yang memberikan respon terhadap masalah standar overload tadi. Dari pihak International Accounting Standard Board atau IASB juga mengeluarkan pernyataan, yaitu untuk menghapus atau menyederhanakan penerapan standar dan persyaratan pengungkapan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala kecil dan menengah. Jadi adanya standar-standar yang memang dibuatkan untuk tadi sesuai dengan besaran skala bisnis yang dijalankan. Selanjutnya adalah penetapan standar sebagai proses politis. Nah, ternyata organisasi-organisasi di luar sana yang memang di bidang accounting seperti CAP, APB, FASB, ternyata mereka tuh mengalami banyak tekanan yang mengharuskan mereka itu memperbaiki atau mengupdate mengenai standar-standar yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah adanya isu-isu mengenai opsi saham karyawan atau employee stock option dan akuntansi nilai wajar, yaitu Fair Value Accounting. Di Amerika Serikat ada FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board, yang memang mengurusi mengenai akuntansi di negara Amerika Serikat. Itu pada saat itu mengharuskan perusahaan itu membebankan nilai wajar atas opsi saham yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dan karyawan lainnya. Nah, standar yang diusulkan oleh FASB ini ternyata mendapat banyak penolakan dari pihak-pihak perusahaan di sana. Pihak-pihak perusahaan di sana menolak, mungkin karena standar yang diusulkan oleh FASB atau standar yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ataupun memang perusahaan itu tidak mampu untuk memenuhi standar dari FASB. Dengan tadi adanya penolakan, mereka, para perusahaan atau bisnis-bisnis yang melakukan penolakan itu mengajukan banding kepada ke anggota Kongres yang ada di Amerika Serikat. Nah, pada saat itu ketua SEC, yaitu Securities Exchange Commission, Arthur Levitt, yang selama ini dianggap sebagai sangat mendukung atau menyetujui apapun yang dikeluarkan oleh FASB, ternyata juga menyarankan agar FASB tadi untuk tidak mengeluarkan standar tersebut. Karena tadi dilihat dari kondisinya, apakah standar itu sesuai dengan perusahaan ataupun tidak. Tadi SEC, yaitu Securities Exchange Commission, memberikan respon, yaitu bahwasanya standar saham dalam versi yang lebih ringan akhirnya disetujui pada tahun 1995, tetapi standar tersebut tetap didasarkan pada usulan awal dari FASB tadi yang mungkin diadopsi setelahnya, dan yaitu kontroversi nilai wajar sama kontroversialnya. Pada bulan September di 2006, FASB akhirnya mempublikasikan Statement of Financial Accounting Standard nomor 157 mengenai pengukuran nilai wajar atau Fair Value Measurements yang sekarang terdapat di FASB ASC 82010,
yang menguraikan metode yang akan digunakan ketika menentukan nilai wajar sebagaimana yang diminta oleh FASB ASC 32010 untuk sekuritas-sekuritas yang dapat diperdagangkan atau marketable security. Selanjutnya ada konsekuensi-konsekuensi ekonomi. Dengan adanya konsekuensi ekonomi ini mengacu pada dampak laporan akuntansi terhadap berbagai segmen dalam lingkungan perekonomian. Nah, konsekuensi ini menekan bahwa praktik akuntansi ini yang diadopsi perusahaan itu akan mempengaruhi harga dan nilai sekuritasnya. Akibatnya tadi ada konsekuensi dan dampaknya, maka kita perlu memperhatikan metode akuntansi yang akan dipakai, karena dengan memperhatikan metode akuntansi yang dipakai itu akan mempengaruhi juga dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pertimbangan yang dikeluarkan oleh FASB terkait tunjangan pasca pensiun lainnya pada statement FASB nomor 106. Pedoman akuntansi untuk OPRB yaitu Other Post Retirement Benefits, yaitu mengharuskan adanya perusahaan itu melakukan perubahan yang tadinya menggunakan basis pay as you go menjadi basis accrual atau accrual basis, di mana dirubah karena untuk pemeliharaan kesehatan dan tunjangan lainnya itu diberikan perusahaan kepada pensiunan dan tanggungannya. Selanjutnya adalah evolusi frasa prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Nah, hasil pertemuan dari AICPA yaitu American Institute Certified Public Accountant dengan NYSE, New York Stock Exchange, hasil dari pertemuannya ternyata mengalami Great Depression, yaitu adanya revisi. Nah, untuk bagian yang direvisi itu adalah revisi dalam pengaturan kata pada sertifikat yang telah dikeluarkan oleh CPA yaitu Certified Public Accountant, di mana yang awalnya paragraf opini awalnya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dan dinilai akurat, itu dirubah atau direvisi menjadi disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Bagian yang direvisi ini sebagai pernyataan yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk menjelaskan bahwa praktik-praktik akuntansi itu berlaku pada satu waktu tertentu. Jadi, laporan keuangan hanya akan dianggap wajar selama prinsip-prinsip yang digunakan juga wajar, dan laporan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, FASB Standard Accounting Codification. Jadi, FASB melakukan kodifikasi yaitu pengumpulan hukum-hukum akuntansi yang nantinya akan dibentuk sebuah aturan dan akan dibukukan. Pada bulan September 2004, Dewan Pengawas FAF menyetujui pendanaan untuk proyek kodifikasi dan perbaikan dalam FASB. Lalu pada bulan Juni 2009, FASB mengumumkan bahwa kodifikasi akan menjadi satu-satunya sumber GAAP Amerika Serikat otoritatif non-pemerintah yang berlaku efektif untuk semua periode interim dan tahunan yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009. Konsep dari kodifikasi tersebut relatif sederhana dan mencakup langkah-langkah seperti adanya restrukturisasi secara keseluruhan literatur GAAP Amerika Serikat yang berdasarkan topik ke dalam satu kodifikasi otoritatif. Yang kedua, modifikasi proses penetapan standar yang terfokus pada pembaruan kodifikasi. Selanjutnya, peran etika dalam akuntansi. Etika akuntansi menggabungkan antara standar perilaku sosial serta standar perilaku yang secara khusus yang berkaitan dengan profesi akuntan. Untuk kode etik profesional akuntansi itu sudah dikembangkan oleh AICPA, di mana telah berkembang dari waktu ke waktu yang sekarang menjadi lebih kompleks. Tidak hanya AICPA, tapi regulasi SEC juga memperhatikan etika untuk laporan keuangan, yaitu laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang sudah tersertifikasi dan juga independen. Karena kepercayaan publik terhadap keandalan laporan keuangan itu bergantung pada persepsi publik terhadap auditor eksternalnya, yaitu auditor eksternal harus profesional dan independen. Hakim Warren A. Burger juga menggarisbawahi bahwa peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh akuntansi dalam masyarakat itu adalah akuntan harus mempunyai tindakan yang
cukup etis di setiap saat ataupun di kondisi apapun itu. Selanjutnya ada akuntansi dalam krisis, peristiwa pada awal tahun 2000-an. Peristiwa pada awal tahun 2000-an ada sebuah kasus di mana pada tanggal 1 Januari 2001 saham Enron terjual dengan harga lebih dari 90 US dollar per lembar sahamnya. Lalu, Enron ini menggunakan apa yang disebut sebagai entitas bertujuan khusus atau Special Purpose Entities atau SPA untuk mengakses modal dan resiko lindung nilainya. Lalu, ternyata seiring berjalannya waktu, Enron ini mulai memiliki kewajiban di mana kewajibannya lebih besar dan semakin banyak saham perusahaannya untuk dilepas karena untuk memenuhi kewajiban tadi. Lalu masalah ini kemudian berujung pada menurunnya nilai saham Enron. Diangkatlah masalah tadi mengenai masalah SPA ini ke publik. Lalu komite khusus dari Dewan Direksi Enron ini yang dibentuk di bawah kepemimpinan William C. Powers, Dekan University of Texas Law School, menyimpulkan bahwa beberapa karyawan Enron ini terlibat secara langsung dalam SPA tadi, di mana mereka memperoleh puluhan juta dolar yang semestinya tidak mereka terima gitu. Jadi ada kesalahan yang dilakukan di perusahaan Enron ini dalam menjalankan bisnisnya. Dari peristiwa ataupun masalah yang dialami oleh perusahaan Enron terkait SPA tadi, dari XOX, dari Sarbanes-Oxley Compliance, ini membentuk Public Company Accounting Oversight Board, di mana dibentuk dengan tujuan untuk meninjau laporan keuangan dari perusahaan Enron. Apakah laporan keuangan perusahaan Enron, baik laporan keuangan tahunan ataupun per laporan kuartal, itu telah disajikan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, lalu apakah laporan tersebut memuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar ataupun adakah fakta-fakta yang salah saji yang material, lalu terkait informasi keuangan, apakah dalam laporan-laporan tersebut disajikan secara wajar ataupun tidak wajar. Selanjutnya ada International Accounting Standard Board atau ISB. Perusahaan multinasional dihadapkan oleh keputusan terkait alokasi sumber daya yang untuk dimanfaatkan seefisien mungkin. Jadi perusahaan multinasional harus memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, namun dalam penggunaan kasnya atau dananya harus seefisien mungkin atau seminimal mungkin. Dihadapkan dengan hal tersebut, maka untuk mengharmonisasikan standar akuntansi internasional, dibentuklah ISB tadi, yaitu International Accounting Standard Board, di mana merupakan lembaga sektor swasta yang independen yang telah berdiri pada 1973. ISB ini dibentuk di mana agar laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh perusahaan itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pengguna, baik bagi pihak internalnya ataupun eksternalnya. Karena penyajian laporan keuangan nantinya akan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Nah, ISB ini mengeluarkan standar laporan keuangan yaitu dalam IFRS atau International Financial Reporting Standard, yaitu di mana laporan keuangan itu harus memuat karakteristik-karakteristik yang kualitatif seperti relevansi, lalu keandalan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya adalah catatan perilaku etis. Untuk meningkatkan perilaku etis, maka perlu juga ditingkatkan regulasi atau peraturan untuk standar akuntansi yang baru. Dengan adanya perilaku etis atau warning mengenai perilaku etis, diharapkan akuntan dan auditor itu dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan. Akuntan dan auditor ini diharapkan bisa bekerja dengan menjunjung integritasnya, lalu secara independen, lalu juga menjadikan kepentingan publik itu di atas kepentingan pegawai maupun klien. Jadi, akuntan dan auditor itu harus independen dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Selanjutnya, standar akuntansi rule based versus principle based. Untuk perbedaan antara rule based dengan principle based itu adalah untuk rule based system sendiri adalah akuntan itu dapat memperoleh petunjuk atau implementasi secara detail sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan menghasilkan aplikasi aturan-aturannya secara spesifik dalam standar secara mekanisnya. Sementara
principle based ini, akuntan akan membuat sejumlah estimasi yang harus dia pertanggungjawabkan dan mensyaratkan semakin banyaknya atau adanya judgement secara profesional. Lalu ada kompleksitas informasi akuntansi keuangan dan pelaporan. Ada penyebab ataupun alasan munculnya kompleksitas tersebut. Yang pertama adalah karena tidak adanya konsep akuntansi yang sempurna dan standar. Jadi, individu tidak akan memiliki reaksi atau respon yang sama meskipun informasi yang diperoleh itu sama. Alasan atau penyebab yang kedua adalah karena informasi akuntansi itu lebih dari mempengaruhi keputusan individu. Jadi, keputusan individu tadi akan mempengaruhi kondisi kinerja pasar seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja manajerial. Jadi, nanti akan mempengaruhi apakah semakin tinggi atau semakin meningkat ataupun sebaliknya semakin menurun kondisi pasar sekuritasnya ataupun kondisi dari pasar tenaga kerja manajerialnya. Selanjutnya adalah pentingnya asimetri informasi. Akuntan ini berperan untuk mengurangi asimetri informasi. Terdapat dua macam asimetri informasi. Yang pertama adalah adverse selection, yaitu suatu kondisi di mana terdapat beberapa orang seperti manajer dan orang-orang dalam lainnya yang mempunyai lebih banyak informasi yang menguntungkan dibandingkan investor dari pihak luar. Jadi, suatu perusahaan tidak akan mempublikasikan kondisi perusahaannya secara akrual kepada investor dan menginformasikan lebih banyak ke investor dibandingkan kepada manajernya dan orang dalamnya dari perusahaan. Jadi, tetap dibutuhkan adanya asimetri informasi. Nah, yang kedua, adanya moral hazard. Moral hazard ini adalah terjadi ketika ada satu pihak dalam sebuah hubungan kontraktual melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Selanjutnya ada permasalahan fundamental dalam teori akuntansi. Masalah fundamental dalam teori akuntansi adalah bagaimana kita mendesain dan mengimplementasikan konsep dan standar yang mengkombinasikan penginformasian antara investor dan peran evaluasi kinerja manajer sebagai informasi akuntansi. Hal ini mungkin terkait dengan permasalahan asimetri informasi. Dan dalam permasalahan ini juga dibutuhkan beberapa kebijakan yang memang membutuhkan trade-off di antara kedua peran ini, antara investor dan peran manajer. Untuk kepentingan investor dari pihak manajer perusahaan, itu harus menyajikan informasi yang berguna, yaitu relevan dan reliable. Di mana informasi yang relevan itu yang dapat memungkinkan investor ini untuk menilai gimana sih prospek perusahaannya ketika investor akan berinvestasi. Apakah modal saya akan balik ataukah bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan ini selalu meningkatkah atau seperti apa. Lalu juga kondisi yang reliable itu adalah perusahaan atau manajer dapat menginformasikan pelaporan keuangannya secara tepat, lalu bebas dari bias ataupun manipulasi manajer lainnya, dan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Ada berbagai reaksi terkait permasalahan fundamental. Salah satunya adalah kenapa kita tidak menerapkan peraturan seminimal mungkin untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang stabil. Lalu kenapa kita nggak melakukan penyelesaian dari perselisihan tadi dan kita menerapkan hukuman ataupun sanksi atas pelanggaran tersebut. Nah, dari yang tadi, kemudian kita akan melihat nih seberapa besar sih kekuatan pasar ini dapat menentukan berapa banyak dan jenis informasi apa saja yang harus diproduksi oleh perusahaan. Kita bisa menganggap investor ataupun pengguna laporan keuangan lainnya sebagai peminta dan manajer sebagai pemasok, seperti halnya pasar Apple, pasar mobil, ataupun pasar lainnya yang mana kekuatan permintaan dan penawaran itu dapat menentukan kuantitas yang diproduksi. Selanjutnya ada peran riset dalam akuntansi. Nah, di akuntansi kita akan membutuhkan atau memerlukan yang namanya riset. Ada dua cara yang bisa kita pakai untuk melihat peranan riset dalam akuntansi. Cara yang pertama adalah dengan kita melihat pengaruh penelitian terhadap praktik-praktik akuntansi. Misalnya, penelitian esensi dari pendekatan keputusan manfaat berdasarkan kerangka konseptual. Nah, dari penelitian itu kita lihat apakah
Secara praktiknya, dapat membantu investor dalam memperoleh informasi, dapat membantu investor dalam membuat keputusan secara tepat dan baik. Cara yang kedua adalah dengan meningkatkan kepemahaman atas lingkungan akuntansi. Contohnya adalah seorang manajer yang meningkatkan kepemahamannya dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi nantinya seorang manajer tersebut akan berhati-hati dan memikirkan apa dampak dari keputusan yang akan diambil. Selanjutnya ada The Organization Book yang membahas beberapa poin. Poin yang pertama ada kondisi ideal. Menurut Scott tahun 2006, kondisi ideal adalah suatu perekonomian yang dicirikan oleh pasar sempurna dan lengkap, lalu tidak adanya asimetri informasi, lalu tidak ada halangan-halangan lainnya bagi operasi pasar yang wajar dan efisien. Poin yang kedua adalah pemilihan yang sulit. Jadi, ketika dihadapkan pemilihan yang sulit, peranan akuntansi di sini adalah menjadi sebuah level playing field di mana kita bisa mengatasinya dengan melalui disclosure penuh atau pengungkapan penuh informasi yang relevan, reliable, tepat waktu, dan cost efektif untuk para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Lalu, poin yang ketiga adalah moral hazard. Jadi, peranan akuntansi di sini untuk memberi sebuah ukuran kinerja untuk melaporkan hasil-hasil dari upaya manajer. Jadi, supaya tidak ada asimetri informasi. Nah, poin yang keempat adalah penyusunan standar. Jadi, adanya organisasi-organisasi yang dibentuk untuk menyusun standar akuntansi untuk mengatasi konflik atau permasalahan yang muncul antara investor dengan manajer. Organisasi yang pertama ada IASB atau International Accounting Standard Board, di mana IASB ini dibentuk untuk menyusun standar akuntansi yang berkualitas tinggi, bisa diterapkan dan dapat diterima secara internasional. Organisasi yang kedua ada FASB, yaitu The Financial Accounting Standard Board, di mana sama aja untuk menyusun standar akuntansi tapi di negara Amerika Serikat. Organisasi yang ketiga ada The Canadian Accounting Standard Board, yaitu penyusun standar akuntansi yang ada di Kanada, dan ada Securities Commissions atau SEC, itu untuk mengatur bursa efek dan mencegah penyalahgunaan perseroan sehubungan dengan penawaran saham dan penjualan efek serta pelaporan keuangan. Nah, kalau di Indonesia ada IAI, di mana ada DSAK, dan standar akuntansinya ada SAK. Dan yang terakhir adalah relevansi teori akuntansi keuangan dengan praktik akuntansi. Jadi di sini kita membandingkan antara teori akuntansi yang telah kita pelajari dengan praktik-praktik akuntansi, apakah relevan atau tidak. Karena teori akuntansi ini adalah suatu cara untuk mengorganisir mengenai permasalahan akuntansi atau kebutuhan-kebutuhan akuntansi. Untuk melihat apakah teori akuntansi dengan praktik akuntansinya relevan atau tidak, kita bisa menggunakan dua cara atau dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu kita dengan berbagai riset dan teori yang mendasari praktik akuntansi tersebut, di mana teori dan riset ini yang telah diuraikan dan diterangkan dalam bahasa yang sederhana. Lalu juga kita lihat keterkaitannya antara teori akuntansi dengan praktik akuntansi. Apakah teori akuntansi ini masuk dengan kondisi praktik akuntansinya atau enggak? Pendekatan yang kedua adalah untuk menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita bisa menggunakan landasan teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktik akuntansi. Nah, itu tadi pembahasan terkait perkembangan teori akuntansi dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.